Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, balik lagi di channel Mimin tentunya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin seperti biasa akan melanjutkan alur film cerita anime yang berjudul Kanojo Karishimasu. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan untuk nonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan teman-teman. Akhirnya si Kazuya menyerah buat ngadepin si Ruka. Akhirnya Kazuya nerima Ruka-chan sebagai pacar percobaannya. Tapi hidup si Kazuya makin sulit. Gak jelas pokoknya. Ketika udah nerima si Ruka, mungkin itu kali ya yang dirasakan kalau teman-teman pacaran cuma numpang status doang, tanpa adanya perasaan. Bener gak teman-teman? Oke lanjut. Intinya Kazuya udah gak kuat karena banyak banget aturannya pacaran sama si Ruka. Dia kepikiran Mizuhara. Karena sejak dia pacaran sama si Ruka, si Mizuhara jarang kelihatan. Hingga musim dingin, ia gak kelihatan batang hidungnya sama si Kazuya. Karena mikirin masalahnya, Kazuya sampai gak fokus sama kuliahnya nih. Singkat cerita, Kazuya pergi ngampus. Tapi tiba-tiba, Ruka mencegat Kazuya. Waduh, si Kazuya auto kaget dan panik. Takut ketahuan sama si Kuri. Kazuya langsung membawa ke tempat yang jauh dan memohon untuk jangan sampai ketahuan sama si Kuri. Lalu akhirnya Ruka-chan mengerti. Karena dia cuma pacar percobaan, jadi jaga jarak. Tapi tiba-tiba Ruka menggandeng Kazuya untuk mengajaknya nonton film. Si Kazuya pun menerimanya kalau cuma nonton film mah. Di sisi lain, terlihat Mizuhara ngelihat Kazuya dan Ruka-chan lagi berduaan. Menurut kalian perasaan apa yang sedang dirasakan sama si Mizuhara? Jawab di dalam hati. Tak lama, teman-temannya si Mizuhara datang dan ngajakin buat ngadain pesta pas malam Natal nanti. Tapi Mizuhara menolak. Katanya ada acara lain. Temannya langsung kaget. Jangan-jangan janjian sama cowok. Tapi Mizuhara gak cerita. Dan teman-temannya udah ngerti kalau Mizuhara itu orangnya tertutup. Singkat cerita, ketika Kazuya sedang di apatonya, Ruka mengajak untuk Natalan bareng. Tapi Kazuya menolak. Katanya mau sama orang tuanya. Tapi Ruka gak percaya. Dia langsung minta putus. Tapi bohong. Lalu Kazuya ngehalu nih. Kalau aja dia tahun ini Natalan bareng Mizuhara. Terus dia ada ide buat ngeboking si Mizuhara. Tapi sungguh disayangkan, udah penuh. Keesokan harinya, Kazuya pergi untuk bayar sesuatu nih. Entah bayar apaan, Mimin gak tahu. Setelah dia selesai membayar, dia pergi keluar. Tapi tiba-tiba, Kazuya melihat Mizuhara yang terlihat buru-buru. Si Kazuya yang melihatnya langsung terpesona. Karena baru ngeliat lagi si Mizuhara. Dan ditambah lagi, dia berdandan sangat cantik. Pandangan si Kazuya hancur ketika Mizuhara ternyata bertemu sama cowok ganteng. Kazuya langsung berusaha berpikir positif kalau cowok itu lagi nyewa Mizuhara. Pas dia mau pergi, Kazuya seperti menolak buat pergi. Dan penasaran, siapa cowok itu? Tak lama kemudian, Kazuya baru kepikiran, bisa saja itu pacarnya. Karena Mizuhara selama ini tertutup.
dan belum pernah cerita apapun kalau dia punya pacar atau tidak. Akhirnya cowok itu dan Mizuhara pergi, dan Kazuya pun mengikutinya. For your information nih guys, ternyata yang dulu nelpon sama Mizuhara, yang namanya Umi-kun, ternyata dia orangnya. Kazuya terus mempertanyakan, ada hubungan apa dua orang itu? Mereka berdua pergi ke tempat bioskop. Singkat cerita, mereka sudah selesai menonton, dan masih terlihat Mizuhara dan Umi-kun nyaman berduaan nih. Lalu mereka pergi ke tempat makan, perpustakaan, ke ramalan kecocokan, dan ke tempat untuk membeli hadiah. Kazuya yang sedang nguntit, tiba-tiba melihat ada yang membicarakan Mizuhara dan Umi-kun. Katanya mereka cocok. Kazuya yang dengerin itu langsung berubah jadi si Upin. Mizuhara membeli hadiah, entah buat siapa. Setelah itu, mereka berjalan kembali. Lalu Kazuya kembali penasaran. Dia mikirin, kenapa mereka dari tadi nggak gandengan tangan. Hati mereka sudah terhubung, jadi gak gandengan juga gak masalah. Lalu Kazuya ngedengerin percakapan mereka. Mizuhara peduli banget nih. Umi-kun jarang makan karena mikirin pekerjaannya mulu. Umi akan mulai membuat rebusan di tengah malam katanya. Lalu Mizuhara akan membuat rebusan dan menunggu Umi pulang. Kazuya berpikir kalau mereka tinggal bareng. Lalu dia berhenti mengikuti mereka. Singkat cerita, Kazuya pergi ke toilet dan terlihat dia sedang sedih karena sakit hati. Mizuhara jalan sama orang lain. Tak lama, tiba-tiba Umi-kun ke toilet yang sama. Si Kazuya panik. Lalu si Umi menerima telepon dari seseorang yang nampaknya sedang membicarakan Mizuhara. Umi menjelaskan secara detail Mizuhara kalau dia cantik luar dalam, sudah pasti. Siapapun yang melihatnya pasti puas. Benar sekali. Lalu ngomongin ukuran baju, yang membuat Kazuya ngerasa aneh dengan percakapan Umi-kun. Kazuya berpikir kalau Mizuhara udah dimanfaatin dan Umi udah ngerencanain sesuatu. Singkat cerita, mereka pergi ke pohon Natal. Kazuya berencana buat ngasih tahu ke Mizuhara, tapi situasinya kurang bagus. Lalu tiba-tiba Umi seperti mau nyium Mizuhara. Kazuya yang melihat itu langsung mau menghampirinya. Tapi tiba-tiba Kazuya terpeleset dan jatuh di depan mereka berdua. Mizuhara kaget kenapa ada Kazuya di situ. Ternyata Mizuhara bukan mau dicium nih. Tapi dia antingnya lagi diperbaiki sama si Umi. Soal rebusan tadi, ternyata yang dimaksud adalah skrip. Kazuya ngerasa aneh. Skrip apa gitu? Dan ternyata terbongkar semua bahwa Mizuhara adalah seorang aktris dan Umi-kun adalah aktor profesional. Jadi Mizuhara berguru ke Umi-kun. Mizuhara ngambil job pacar sewaan karena uangnya buat keperluan dia jadi aktris dan hitung-hitung belajar akting. Lalu kejadian di toilet tadi, ternyata Umi-kun merekomendasikan Mizuhara kepada sutradara. Kazuya udah salah paham nih. Dari tadi dia nguntit, dari sore sampai malam. Lalu si Umi-kun pergi nih. Tak lama kemudian, Mizuhara memberikan hadiah
yang dibeli tadi ternyata untuk Kazuya. Isinya sebuah casing HP. Karena Mizuhara kasihan ngelihat HP-nya retak. Dan kado itu juga jadi permintaan maaf karena ngurusin Ruka seorang diri. Kazuya auto nangis karena baru kali ini ada cewek yang ngasih kado pas malam Natal. Lalu turunlah salju. Oke teman-teman, sebelum ditutup videonya, Mimin minta voting kepada kalian semuanya. Kira-kira di antara dua anime ini yang mana yang harus terlebih dahulu Mimin buat? Tulis voting kalian di komentar video ini ya. Dan mohon maaf juga belum bisa ngabulin requestan kalian. Sekarang Mimin lagi fokus yang udah Mimin pernah nonton dulu. Ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Ya, mata nih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.